Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam sosial media, dan media merupakan wadah bagi kita untuk kita bisa menjalin tali silaturahim, membangun ukhuwah Islamiyah yang semakin kuat kokoh ke depannya. Semoga hidup kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para sahabat-sahabat saya yang saya hormati, yang saya juga taklimi, pada kesempatan kali ini topik yang akan saya bahas yaitu sebagian dari Asmaul Husna yang judulnya Al-Matin. Jadi pembahasan kita pada kali ini judulnya ialah Al-Matin. Al-Matin adalah salah satu dari Asmaul Husna yang berarti yang maha kokoh atau yang maha teguh. Jadi makna dari Al-Matin di situ ialah maknanya yang maha kokoh atau yang maha teguh. Al-Matin menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki kekuatan atau kekokohan atau yang maha teguh yang sangat sempurna. Tidak ada yang bisa menandingi atau menggoyahkannya. Jadi makna dari Al-Matin di situ bahwa Allah Subhanahu wa taala di sini memiliki sifat yang maha kokoh dan juga maha teguh. Makanya tidak ada seorang pun yang bisa menggoyahkan kekokohan atau keteguhan dari Allah Subhanahu wa taala. Makna dari Al-Matin. Makna dari Al-Matin yang selanjutnya di situ yaitu kekuatan yang mutlak. Bahwasanya di situ setiap kekuatan yang mutlak itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Matin menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki kekuatan yang luar biasa, tidak terbatas dan tidak pernah habis. Jadi kekuatan Allah Subhanahu wa taala di situ memiliki kekuatan yang luar biasa, yang tidak terbatas dan juga tidak pernah habis. Makna Al-Matin yang selanjutnya kekokohan yang abadi. Sempat saya katakan tadi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di situ memiliki kekokohan dan juga keteguhan yang tidak tergoyahkan oleh siapapun kecuali Allah Subhanahu wa taala di situ berkehendak ingin mengabulkan doa dari seseorang hambanya. Salah satu contohnya misalkan doa-doa khusus dari kekasihnya. Maka Allah Subhanahu wa taala di situ bisa memutuskan sesuatu tersebut sesuai dengan kehendaknya. Meskipun apa yang ditetapkannya pada saat sebelumnya di situ, maka Allah Subhanahu wa taala bisa mengubah takdir yang diberikan kepada makhluknya tersebut, khususnya kepada manusia. Ya. Jadi kekokohan yang abadi di situ, kekuatan Allah itu abadi, tidak terpengaruh oleh waktu dan tidak ada yang bisa menandinginya. Tidak ada seorang pun yang bisa menandingi kekokohan dari Allah Subhanahu wa taala, karena kekokohan Allah Subhanahu wa taala di situ abadi, tidak terpengaruh oleh waktu. Dan tidak ada yang bisa menandinginya. Makna Al-Matin yang selanjutnya keteguhan dalam segala hal. Al-Matin juga menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki keteguhan dalam segala hal, baik dalam hal kekuasaan, kehendak maupun janjinya. Ada semacam di situ keteguhan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu keteguhan yang sangat sempurna, baik dari segi kekuasaan, baik dari segi kehendak dan juga dari segi janji-janjinya. Salah satu janji-janjinya Allah Subhanahu wa taala
bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu akan mengabulkan setiap doa hambanya yang dipanjatkan kepadanya. Dan juga hadiah dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang menjalankan amal soleh ketika hidup di dunia ini, yaitu akan diberikan pahala dan juga dijanjikan hadiah surga dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman dan juga bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus juga Allah Subhanahu wa taala dari situ akan memberikan balasan bagi siapa saja yang tidak patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara meneladani al-matin. Cara meneladani al-matin yang selanjutnya tawakal. Mengimani bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang maha kokoh dan kita sebagai manusia berserah diri kepadanya dalam segala urusan. Karena Allah Subhanahu wa taala di situ yang memiliki sifat al-matin, yang maha kokoh atau yang maha teguh, maka kita sebagai manusia yang tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka di saat itu kita hanya berserah diri kepadanya. Cara meneladani al-matin yang selanjutnya istiqomah. Berusaha untuk teguh dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Istiqomah dalam artian di situ apa? Yaitu takwa. Takwa di situ menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga menjauhi larangannya. Dan juga kita bisa beramal soleh. Dua hal ini, hablum minallah, hablum minan nas, menjaga hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala dan juga menjaga hubungan baik dengan sesama, kita harus jaga secara istiqomah. Cara meneladani al-matin yang ketiga yaitu menjaga kestabilan. Berusaha menjaga kestabilan dalam perilaku dan tindakan, menjauhi hal-hal yang merusak dan berpegang teguh pada nilai-nilai Islam. Jadi menjaga kestabilan di situ dalam kehidupan kita, khususnya kita menjaga kestabilan kita dalam beramal soleh ketika kita hidup di dunia, di situ sangat penting sekali. Itulah cara meneladani dari sifat Allah yaitu al-matin, yang maha kokoh atau yang maha teguh. Cara meneladani sifat Allah yaitu al-matin yang selanjutnya tidak takut. Merasa aman dan tidak takut kepada siapapun selain Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya Allah yang maha kokoh dan juga maha kuasa. Contoh cara meneladani al-matin yang selanjutnya yaitu sabar. Belajar untuk sabar dalam menghadapi cobaan hidup karena Allah maha tahu apa yang terbaik untuk hambanya. Jadi kita dalam menjalani kehidupan tentunya kita harus mengedepankan yang namanya sabar. Sabar dalam menjalani berbagai macam kehidupan di situ sangat penting sekali. Kita pasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala di situ yang maha kokoh dan juga maha teguh dalam memutuskan sesuatu. Contoh penerapan dalam kehidupan dan juga dalam memutuskan sesuatu dan juga dalam berbagai aspek kehidupan. Contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Di situ kita belajar memahami makna al-matin di situ. Ada contoh penerapan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, ketika menghadapi masalah, seorang muslim yang memahami al-matin akan bertawakal kepada Allah dan yakin bahwa Allah akan memberikan jalan keluar. Jadi contoh dalam kehidupan kita, jikalau kita misalkan di situ menjalani kehidupan terjadi yang namanya masalah, menemukan masalah dalam kehidupan kita, maka kita harus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertawakal di situ kepada Allah itu sangat penting. Karena Allah Subhanahu wa taala di situ yang hanya memiliki sifat kokoh dan juga teguh, makanya kita harus sambung kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Contoh penerapan dalam kehidupan kita sehari-hari yang kedua, saat menghadapi godaan. Untuk berbuat dosa, seorang muslim akan mengingat sifat al-matin dan berusaha untuk tetap teguh dalam ketaatan. Jadi kita kalau misalkan kita menemukan hal-hal
yang sifatnya perbuatan-perbuatan dosa, maka kita dengan belajar memahami makna al-matin dan juga contoh dalam kehidupan kita, kita harus senantiasa di situ menahan diri dalam melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Karena mengapa? Karena Allah Subhanahu wa taala di situ memiliki sifat al-matin yang maha kokoh dan juga teguh, maka kita teguh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang ketiga, seorang muslim yang memahami al-matin akan selalu bersabar dalam menghadapi kesulitan karena yakin bahwa Allah Maha Kuasa dan Maha Mengetahui. Jadi kita dalam menjalani kehidupan, dalam contoh penerapan al-matin dalam kehidupan kita sehari-hari, bahwasanya kita harus selalu optimis, jangan pernah pesimis, jangan pernah putus asa. Kita harus selalu optimis dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Karena Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa dan juga Maha Mengetahui dan juga yang Maha Kokoh dan Maha Teguh dalam menetapkan sesuatu dalam segala aspek kehidupan. Makanya kita harus sambung kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Dengan memahami makna al-matin di situ dan berusaha meneladaninya, seorang muslim akan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya dan mendapatkan ketenangan dalam hidup. Berkaitan dengan sifat Allah yaitu al-matin. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Quran surah Az-Zariyat ayat 58, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, innallaha warrazzaqu dzul quwwatil matin. Artinya sungguh Allah dialah pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Quran surah Az-Zariyat ayat-ayat 58. Semoga ini bisa bermanfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin, dan menjadi perantara kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Sebelum saya tutup, mari kita ngirim Fatihah dulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ila hadratin Nabiul Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baitihi ajma'in kullu syai'in lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang selanjutnya, mari kita ngirim Fatihah kepada kedua orang tua kita semuanya, guru-guru kita semuanya, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, semoga diteguhkan Islam dan juga iman kita oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikabulkan hajat-hajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala, serta kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih saya sampaikan kepada kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.